warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fardi Zarantan Aldanial. Saya perwakilan dari kelompok 4. Jadi, di video kali ini kami akan mewawancarai salah satu dosen Universitas Muhammadiyah Kendari, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Selamat sore. Oke, kami dari pihak mahasiswa kampus Kendari ingin bertanya-tanya tentang ilmu sosial dan ilmu politik yang sesuai dengan bidang Bapak itu sendiri. Menurut Bapak, bagaimana definisi ilmu politik dan ilmu sosial dalam negara kesatuan Republik Indonesia? Baik, adik-adik sekalian mahasiswa, sebetulnya dari ilmu politik dan ilmu sosial itu banyak konsep. Jadi banyak konsep yang harus kita pelajari, utamanya di bidang politik. Nah, kaitannya dengan bagaimana di negara kita ya, kita itu sebetulnya sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, sudah diharapkan. Tentunya juga ada beberapa teori ya, dan tentunya kita tidak terlepas dari itu, utamanya teori politika. Nah, di mana teori politika ini kan ada tiga kan yang kita kenal. Ada legislatifnya, ada eksekutifnya, ada eksekutifnya. Nah, tiga lembaga inilah yang berperan dalam sistem pemerintahan kita, utamanya nanti di bidang politik dan sosial. Nah, dari aspek politik sebetulnya itu sudah berjalan sesuai apa yang diharapkan, utamanya dalam penyelenggaraan demokrasi kita. Nah, dari aspek sosial juga begitu, alhamdulillah sudah pemerintah kita sudah banyak memberikan kebijakan-kebijakan, utamanya aturan-aturan tentang apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kita ke depan. Itu barangkali aspek. Apa saja faktor-faktor keterbelakangan ilmu politik di negara kita ini, Pak? Sebetulnya dari segi aspek keterbelakangan sebetulnya banyak masalah yang harus kita perbaiki, utamanya dari sektor pemilihan dulu. Kan di situ sebetulnya dari segi pemilu kita ini perlu direvisi. Kenapa saya katakan kita Indonesia ini sebetulnya menganut multipartai. Jadi itulah sehingga kenapa bangsa Indonesia, negara kita Indonesia belum begitu maju. Selalu ada saja kendala-kendala. Sebetulnya juga memang diharapkan sebetulnya seperti kita ini dalam sekian tahun sudah merdeka, sudah sebetulnya dikatakan sudah nilai negara sudah maju, walaupun itu masih dalam keadaan negara berkembang. Jadi ada faktor-faktor itu, utamanya ya faktor perlu banyak hal yang perlu utamanya regulasi tentang kebijakan itu. Nah, contohnya masalah pemilu itu kan, masalah kelembagaan kita itu terlalu gemuk. Kita punya kementerian itu. Bicara soal ilmu sosial di negara Indonesia, itu terdapat yang namanya Pancasila. Ya. Apa Pancasila menjadi ideologi negara Indonesia? Sebetulnya berbicara masalah ideologi itu, itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 kita. Itu sudah jelas, itu tidak bisa lagi kita harus menambah, mengurangi. Jadi artinya bisa adik-adik lihat, bisa adik-adik baca ya, itu sudah jelas sekali di situ bagaimana ideologi kita ya. Pancasila adalah merupakan sesuatunya ya, di mana kita harus ikuti. Sama dengan itu istilahnya tiangnya negara kita itu adalah berada di Undang-Undang Dasar itu, Undang-Undang Dasar 45. Jadi makanya itu barangkali saya katakan bahwa mengenai ideologi itu artinya sudah jelas tidak perlu lagi bahwa kita harus merubah di amandemen. Kita kan sudah berapa kali amandemen itu, ya kan, di masa orde baru ya, sampai dengan sekarang ini sudah berapa kali, sudah 3 kali direvisi.
Ya. Jadi tidak usah saya perjelas, tapi cukup bahwa itu sudah sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar kita. Dan bagaimana cara mempertahankan ideologi bangsa Indonesia dalam menghadapi perubahan masyarakat? Nah itu setiap setiap zaman, setiap perkembangan itu kita harus melihat. Jadi melihat bagaimana perkembangan masyarakat yang sekarang ini, ya, karena setiap tahun itu ada beberapa masyarakat akan melihat bagaimana kegiatan-kegiatan pemerintah, bagaimana kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan. Nah, cara mempertahankan itu adalah bagaimana harus ada semacam sosialisasi di setiap kebijakan yang mau dilaksanakan, yang mau disosialisasikan, harus disosialisasikan yang betul-betul yang menyangkut masalah masyarakat itu. Karena kalau tidak, ya itu tadi saya katakan tadi, bisa saja itu dari luar bisa saja masuk untuk mempengaruhi dulu kita. Jadi dengan cara bagaimana, jadi itulah tadi kita harus mempertahankan aturan-aturan yang betul-betul menyangkut masalah kebijakan masyarakat. Jadi apa saja tantangan ideologi yang dapat mengancam keberlanjutan TNI? Nah, tantangan ancaman maksudnya ya itu tadi, kita harus menjaga kesatuan Republik Indonesia dari luar. Jadi jangan kita beri kebebasan orang luar itu masuk, maksudnya dari luar negeri itu masuk untuk ini, ya. Jadi kita harus punya aturan regulasi tentang itu. Siapa saja yang negara-negara ingin ingin bekerja sama itu harus berjelas. Jadi kalau tidak nanti kita diacak-acak oleh oleh aturan-aturan yang ada mereka punyai. Jadi makanya itu utamanya di bidang kerjasama itu betul-betul harus dilihat. Jadi kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri itu harus ada betul-betul diperhatikan, itu regulasi-regulasi yang kita anukan. Ya, itu saya rasa itu barangkali yang penting. Dan kenapa Pancasila itu tidak bisa digantikan dengan ideologi yang lain? Kenapa harus Pancasila? Itu sudah harga mati sebetulnya kalau dipikir. Kenapa tidak bisa digantikan? Kalau itu sudah sudah istilahnya sudah tatanan kita itu sudah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar itu, Undang-Undang Dasar 45 kita. Artinya tidak bisa lagi kalau kita mau merubah dengan udul lain, itu berarti bukan lagi negara Pancasilais. Jadi otomatis tetap kita harus pertahankan. Pokoknya sudah harga mati itu, tidak bisa lagi dirubah-rubah. Ya. Apa perbedaan antara ideologi Pancasila dengan ideologi komunis? Nah, itu jelas sekali. Jadi ideologi Pancasila kan jelas sekali. Dalam sila Pancasila itu kan sudah diuraikan kita ini berketuhanan yang Maha Esa, kan begitu. Jadi kita ini punya peradaban, punya kebudayaan. Nah, kalau komunis itu kan ya betul juga dia berketuhanan, tapi dia punya ideologinya lain, ya, ideologinya lain. Jadi jauh sekali perbedaannya. Jadi komunis, makanya itu komunis itu dilarang berkembang di Indonesia, utamanya partai-partainya yang pernah dulu mau berkembang, sehingga itu sudah dihapus. Itu tidak bisa. Kita tahu bahwa ideologi komunisnya masalah komunis itu merusak tatanan yang ada di negara kita, tidak sesuai dengan cita-cita masyarakat Indonesia kita. Apa hubungan antara konstitusi dengan dasar? Jelas sekali ada hubungannya dengan konstitusi kita, dengan Undang-Undang Dasar, karena itu turunan daripada Undang-Undang Dasar itu kan ada peraturan pemerintah. Jadi ada beberapa aturan-aturan sampai kepada perda-perdanya kita di daerah itu. Nah itu, jadi konstitusi kita ini betul-betul mengacu kepada Undang-Undang Dasar. Tidak boleh keluar daripada Undang-Undang Dasar kita. Jadi makanya itu hubungannya sangat erat sekali. Jadi konstitusi kita dengan Undang-Undang Dasar itu erat hubungannya. Itu sekali. Jadi aturan undang-undang sudah turun, ada kan istilahnya peraturan pemerintah, peraturan pengganti, peraturan keputusan sampai ke daerah munculnya juga perda. Nah itu, jadi itu secara berjenjangnya itu. Jadi itulah mungkin kenapa saya katakan
konstitusi itu kita erat hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 45. Satu pertanyaan terakhir, Ya, bagaimana motivasi Bapak buat anak-anak muda zaman sekarang tentang keberlanjutan negara Indonesia? nah, istilahnya kaum milenial ya, istilahnya kan sekarang itu kaum milenial ya. Nah, jadi kita harapkan sebetulnya mereka ini jangan cuma belajar, punya ada kreatif, ada inovasi untuk bagaimana menciptakan sesuatu. Jadi sekarang kita katakan bahwa lapangan kerja kan ini terbatas di pemerintahan kan. Nah, biar tidak masuk, biar bukan di pemerintah tapi di swasta kan bisa kita kembangkan. Utamanya bagaimana kita bisa mandiri, ya. Apalagi zaman teknologi sekarang ini, nah itu apa saja bisa digunakan. Kita bisa sebetulnya kita lakukan. Yang penting aturan-aturan itu yang perlu kita jaga. Nah, bagaimana kedepannya? Ya itu tadi. Kita punya banyak kreatif, jadi anak-anak muda ini kita harapkan banyak kreativitas, banyak inovasi untuk bagaimana menciptakan sesuatu untuk kegiatan untuk bangsa dan negara kita ini. Itu jadi setelah tamat bukan langsung berhenti. Itu perlu bagaimana kita berusaha, jangan tamat ingin bekerja di pemerintahan. Nah, tidak mutlak harus begitu. Jadi kita harus betul-betul punya keterampilan, kita keterampilan kita bisa mandiri. Nah itu harapan saya barangkali kepada adik-adik supaya bisa punya semangat kebangsaan istilahnya, gitu ya. Baik, terima kasih. Itu demikian dari kami. Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak sebagai akademisi dari wawancara kami dan sehingga bisa memenuhi tugas Bapak kami. Amin. Sekian, terima kasih banyak lagi kepada Bapak. Saya akhiri dengan Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.